Halo teman-teman, kami dari kelompok 4C, salam kenal semua. Semoga kalian sehat selalu dan terus semangat. Di video kali ini kita akan membahas animalia yang berjenis reptil. Apa itu hewan reptil? Reptil merupakan binatang yang melata atau dalam bahasa Latin disebut reptans, artinya melata atau merayap. Reptil merupakan kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Karakteristik reptil yang pertama yaitu kulit kering dan bersisik. Reptil memiliki kulit yang dilapisi oleh sisik atau punggung yang keras dan tahan air terbuat dari keratin. Hal ini mampu mencegah dehidrasi, memungkinkan mereka hidup di habitat darat yang kering. Kemudian, yang kedua itu ektotermik atau berdarah dingin. Reptil berdarah dingin artinya mereka tidak dapat mengatur suhu tubuh mereka sendiri. Suhu tubuh mereka bergantung pada suhu lingkungan sekitar. Misalnya, mereka akan lebih aktif saat suhu hangat dan lambat geraknya pada suhu dingin. Yang ketiga yaitu berkembang biak dengan cara bertelur. Kebanyakan reptil berkembang biak dengan cara bertelur yang dilapisi dengan cangkang keras atau lembut. Beberapa reptil seperti beberapa ular dan kadal memiliki cara berkembang biak dengan melahirkan anak atau ovovivipar. Yang keempat itu penglihatan yang tajam. Banyak reptil seperti ular dan burung memiliki penglihatan yang tajam untuk membantu mereka berburu atau menghindari predator. Yang kelima yaitu adaptasi. Untuk berbagai habitat reptil dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari gurun hingga hutan tropis, dan mereka memiliki adaptasi yang memungkinkan mereka bertahan di lingkungan yang keras, seperti kemampuan untuk menyimpan air dalam tubuh mereka. Yang keenam yaitu gigi dan cakar yang berbeda-beda. Banyak reptil memiliki gigi tajam untuk memangsa atau memecah makanan, dan beberapa juga dilengkapi dengan cakar kuat untuk berburu atau mempertahankan diri. Yang ketujuh yaitu fisiologi reproduksi yang beragam. Sebagian besar reptilia bertelur, namun ada juga yang melahirkan, seperti beberapa ular dan kadal. Telur reptilia memiliki cangkang pelindung yang dilindungi embrio dari kekeringan dan ancaman predator. Kemudian yang kedelapan yaitu sistem pernapasan dengan paru-paru. Reptil bernapas menggunakan paru-paru sepanjang hidup. Mereka tidak seperti amfibi yang bisa bernapas melalui kulit. Reptil hanya bergantung pada paru-paru untuk proses pernapasan. Yang kesembilan yaitu sistem peredaran darah tertutup. Mereka memiliki sistem peredaran darah tertutup yang berarti darah mengalir dalam pembuluh darah. Sebagian besar reptil memiliki 3 ruang jantung atau 2 atrium dan 1 ventrikel, meskipun buaya memiliki jantung dengan 4 ruang. Kemudian yang ke-10 yaitu kerangka dalam atau endoskeleton. Reptil memiliki kerangka dalam yang terbuat dari tulang kerangka. Ini memberi dukungan struktur dan memungkinkan reptil bergerak secara efisien di darat. Yang ke-11 yaitu mata dengan kelopak dan kelenjar air mata. Reptil memiliki mata dengan kelopak mata untuk melindungi mata mereka, serta beberapa spesies memiliki kelenjar air mata yang membantu membersihkan mata dari debu dan kotoran. Selanjutnya yaitu metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup yang dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Kita akan membahas metabolisme pada reptil. Yang pertama yaitu cicak. Metabolisme pada cicak ini membantu cicak bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang bervariasi dan mendukung berbagai aktivitas seperti berburu, bersembunyi, dan beregenerasi. Cicak memiliki 4 metabolisme. Yang pertama yaitu metabolisme utama yang terdiri dari metabolisme karbohidrat, yaitu mengubah karbohidrat menjadi energi atau glukosa menjadi ATP. Kemudian metabolisme protein, yaitu mengubah protein menjadi asam amino dan energi. Yang terakhir yaitu metabolisme lemak, yaitu mengubah lemak menjadi energi atau trigliserida menjadi ATP. Kemudian yang kedua yaitu metabolisme spesifik yang berisi yaitu memecah glukosa menjadi
pyruvat untuk menghasilkan energi. Selanjutnya yaitu fosforilasi oksidatif, yaitu menghasilkan ATP dari pyruvat melalui proses oksidasi. Kemudian yang terakhir yaitu sintesis protein, yaitu menggabungkan asam amino menjadi protein. Selanjutnya yaitu metabolisme energi yang terdiri dari respirasi aerob, yaitu menghasilkan energi dari oksidasi glukosa. Kemudian ada respirasi anaerob, yaitu menghasilkan energi dari glukosa tanpa oksigen. Yang ketiga yaitu fotofosforilasi, yaitu menghasilkan energi dari cahaya matahari atau pada beberapa spesies cicak. Metabolisme selanjutnya yaitu metabolisme hormonal yang terdiri dari regulasi gula darah, yaitu insulin dan glukakon mengatur kadar gula darah. Kemudian regulasi pertumbuhan yaitu hormon tiroid mengatur pertumbuhan dan metabolisme. Selanjutnya yaitu kadal. Metabolisme pada kadal mencakup respirasi, pengelolaan energi dari karbohidrat, lemak, dan protein, serta mekanisme ekskresi yang hemat air. Adaptasi ini memungkinkan kadal bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Sama halnya seperti cicak, kadal memiliki 4 metabolisme, yaitu yang pertama metabolisme utama, yang terdiri dari metabolisme karbohidrat, yaitu mengubah karbohidrat menjadi energi atau glukosa menjadi ATP. Kemudian metabolisme protein, yaitu mengubah protein menjadi asam amino dan energi. Yang terakhir yaitu metabolisme lemak, yaitu mengubah lemak menjadi energi atau trigliserida menjadi ATP. Kemudian yang kedua yaitu metabolisme spesifik yang berisi yaitu memecah glukosa menjadi pyruvat untuk menghasilkan energi. Selanjutnya yaitu fosforilasi oksidatif, yaitu menghasilkan ATP dari pyruvat melalui proses oksidasi. Kemudian yang terakhir yaitu sintesis protein, yaitu menggabungkan asam amino menjadi protein. Selanjutnya yaitu metabolisme energi yang terdiri dari respirasi aerob, yaitu menghasilkan energi dari oksidasi glukosa. Kemudian ada respirasi anaerob, yaitu menghasilkan energi dari glukosa tanpa oksigen. Yang ketiga yaitu fotofosforilasi, yaitu menghasilkan energi dari cahaya matahari atau pada beberapa spesies cicak. Metabolisme selanjutnya yaitu metabolisme hormonal yang terdiri dari regulasi gula darah, yaitu insulin dan glukakon mengatur kadar gula darah. Kemudian regulasi pertumbuhan yaitu hormon tiroid mengatur pertumbuhan dan metabolisme. Selanjutnya yaitu kura-kura. Metabolisme pada kura-kura meliputi pengelolaan energi dari karbohidrat, lemak, dan protein, ekskresi limbah, serta adaptasi terhadap lingkungan. Sebagai hewan eksoterm, metabolisme mereka sangat dipengaruhi oleh suhu dan kondisi lingkungan. Ada 3 metabolisme pada kura-kura. Yang pertama yaitu metabolisme hibernasi. Beberapa spesies kura-kura menjalani hibernasi atau brumasi di suhu rendah. Dalam kondisi ini, metabolisme mereka melambat untuk menghemat energi dengan respirasi dan pencernaan hampir berhenti. Kemudian yang kedua adalah metabolisme termogulasi. Pada suhu dingin, metabolisme melambat, misalnya saat hibernasi. Sedangkan pada saat suhu hangat, aktivitas metabolisme meningkat. Kemudian selanjutnya metabolisme regenerasi. Kura-kura dapat memperbaiki jaringan yang rusak, seperti kulit atau cangkang, melalui metabolisme protein dan lemak. Namun kemampuan mereka tidak sebaik reptil lain, contohnya yaitu kadal. Nah, itulah tadi metabolisme pada ketiga hewan tadi. Selanjutnya yaitu reproduksinya. Reproduksi pada cicak yang pertama, cicak berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Kemudian, sang betina memiliki ovarium dan saluran telur, tempat sel telur terbentuk dan dilalui. Cicak jantan menghasilkan sperma di organ reproduksinya. Juga mempunyai sepasang hemipenis yang digunakan untuk transfer sperma. Proses kawin dilakukan dengan pembuatan internal, di mana jantan menyalurkan sperma ke kloaka betina menggunakan hemipenisnya. Setelah pembuahan terjadi di oviduk,
Telur yang telah dibuahi akan berkembang dan dilapisi cangkang lunak. Setelah itu, betina biasanya meletakkan 1-2 butir telur di tempat yang terlindungi, seperti di celah dinding, daun, atau tanah. Cangkang telur akan mengeras ketika terkena udara, dan embrio di dalamnya akan berkembang selama 6-10 minggu tergantung suhu lingkungan. Saat menetas, anak cicak berbentuk seperti miniatur dewasa tanpa melalui tahap larva. Selanjutnya yaitu reproduksi pada kadal. Kadal umumnya berkembang biak dengan cara bertelur. Kadal jantan menunjukkan perilaku ritual seperti menunjukkan warna cerah atau melakukan tarian untuk menarik perhatian betina. Kadal jantan menghasilkan sperma di organ reproduksinya, juga mempunyai sepasang hemipenis yang digunakan untuk transfer sperma. Setelah jantan dan betina bertemu, jantan akan mengawini betina. Sperma jantan akan membuahi telur betina di dalam tubuhnya. Setelah pembuahan, betina akan meletakkan telur-telur di tempat yang aman dan terlindungi, seperti di dalam tanah yang lembab atau di bawah batu-batu besar. Telur kadal umumnya memiliki cangkang keras atau semi kaku yang melindungi embrio di dalamnya. Telur akan menetas setelah beberapa minggu atau bulan, tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Anak kadal yang baru menetas biasanya sudah mandiri dan langsung mencari makan sendiri. Mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa. Terakhir yaitu reproduksi pada kura-kura. Kura-kura berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Kura-kura jantan mendekati betina akan menunjukkan sinyal kawin, seperti mengeluarkan suara, menggigit lembut, atau menyentuh tubuh betina dengan cakarnya. Kura-kura jantan memiliki organ reproduksi yang disebut hemipenis untuk mentransfer sperma. Reproduksi selanjutnya yaitu setelah betina menerima jantan, kawin terjadi. Saat kawin, jantan akan memasukkan organ tersebut ke dalam kloaka betina untuk mentransfer sperma. Sperma jantan akan disimpan di dalam tubuh betina. Kura-kura betina dapat menyimpan sperma ini selama beberapa bulan hingga bertahun-tahun untuk digunakan pada saat yang tepat. Kemudian saat betina akan bertelur, dia akan mencari lokasi yang aman, biasanya tanah yang lembut dan jauh dari ancaman predator. Kura-kura dapat bertelur antara 2 hingga lebih dari 100 telur. Telur membutuhkan waktu 60-120 hari atau 2-4 bulan untuk menetas. Suhu sarang selama inkubasi memengaruhi jenis kelamin embrio. Suhu rendah biasanya menghasilkan jantan, suhu tinggi cenderung menghasilkan betina. Anak kura-kura menetas dengan bantuan gigi telur atau caracoid yang digunakan untuk memecahkan cangkang. Setelah menetas, anak kura-kura menggali keluar dari sarang untuk mencapai permukaan tanah. Anak kura-kura sangat rentan terhadap predator dan harus belajar bertahan hidup secara mandiri. Itulah tadi hewan reptil beserta reproduksi dan metabolisme. Terima kasih, sampai jumpa.